berdirinya Keraton Pasiluhur atau Kadipaten Pasiluhur. Waktu itu Pasiluhur itu mempunyai seorang putri yang sangat cantik, namanya Dewi Ciptaroso. Dewi Ciptaroso atau biasa dikenal Putri Bungsu. Dan Dewi Ciptaroso itu akan dilamar oleh seorang raja di kerajaan Nusa Tembini atau Nusa Kambangan dengan nama Prabu Bulebahas. Itu putri tersebut sudah mempunyai seorang, kalau zaman sekarang itu ya pacar lah, tapi pacarnya tidak lain dan tidak bukan, yaitu seorang kesatria namanya Raden Kamandaka. Maka dengan kecerdikan beliau, dia memberikan arahan kepada putri bungsu tersebut agar bisa menerima lamaran dari Prabu Bulebahas tersebut, namun dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama minta 25 putri domas, dan kalau sekarang kain lah, kalau bicara sekarang itu kain sebanyak 1000 kodi atau biasa disebut 1 juta kodi, tapi dalam bahasa sejarah itu 1000 kodi. Dengan syarat tersebut Prabu Bulebahas pun pada akhirnya menyetujui dengan catatan akan melamar putri bungsu. Ada satu lagi, yaitu tidak boleh membawa pasukan perang, dan pada suatu saat dipertemukan di nama, yaitu di daerah Jatisaba. Jatisaba disebut tandunya ditemukan pada saat itu kelihatan pada saat itu miring-miring, maka daerah tersebut dinamakan daerah Kalimiring. Dan kembali lagi ke sebelah selatan, sebelah timur, yaitu ditemukan dengan Raden Kamandaka, maka tempat tersebut dijadikan namanya Gerboe. Lama-lama pada akhirnya terjadi pertempuran karena tujuan semula Raden Kamandaka tidak menyetujui Prabu Bulebahas untuk menikahi atau melamar Dewi Ciptaroso. Yang akhirnya terjadi pertempuran porak-poranda. Di sini sudah disiapkan berbagai pasukan lengkap, namun dari pasukan Prabu Bulebahas tidak ada. Pengawalnya pun cuma seberapa. Kemudian pada akhirnya Prabu Bulebahas pun kalah, pulang ke kerajaannya sendiri. Akhirnya barang bawaan yang tadi menjadi syarat tercacar lah, sampai-sampai daerah sini itu yang sekarang terwujud, yaitu Wadas. Maka di sini tempatnya di Wadas Tinumpuk, itu adalah sebenarnya barang seserahan dari Prabu Bulebahas dalam cerita tersebut. Namun daripada itu, Prabu Bulebahas pun tidak begitu menyerah, padanya datang lagi, akhirnya mencari-cari pasukan panglima perang daripada Keraton Pasiluhur, yaitu namanya Tumenggung Rekayuda. Tumenggung Rekayuda pun akhirnya tidak mau pulang lagi ke Keraton Pasiluhur, bermukim di sini, ini di kompleks Wadas Tinumpuk sekarang ini. Akhirnya Tumenggung Rekayuda. Dalam hal tersebut, daripada panglima perang pasukan dari Nusa Tembini pun datang lagi mencari-cari yang namanya Tumenggung Rekayuda atau Tumenggung panglima perang Keraton Pasiluhur tersebut. Namun tidak ditemukan karena sudah berganti nama. Yang mencari-cari namanya Tumenggung Rekayuda tidak ada.
namanya di sini sudah menjadi nama Sulaiman.